TV Podcast. Entirely inspired. Halo Saluters, balik lagi di Ngopi Bang, ngobrol pintar bareng Litbang. Bersama aku, Reponika Sirait, dari mahasiswa Ekonomi Pembangunan Stambuk 2022. Nah, nggak kerasa nih, kita udah lama banget nggak ngobrol-ngobrol santai bareng pembicara kita yang luar biasa. Kali ini, kita kedatangan mahasiswa EP yang memiliki segudang prestasinya. Langsung aja kita sambut, ini dia Bintang. Halo Saluters semuanya, mungkin langsung aja perkenalkan, nama saya Bintang Efraim Siboro, saya dari jurusan Ekonomi Pembangunan Angkatan 2022. Mungkin hari ini saya akan menjadi narasumber dalam EPTV. Oke, Bintang apa kabarnya nih? Waduh, baik kabarnya Ruth. Ruth gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Baik. Oke, aku mau nanya nih, kesibukan Bintang akhir-akhir ini apa nih selain berkuliah? Oke, mungkin kesibukanku selain berkuliah, aku sempat ikut juga perlombaan internasional pada bulan Februari tahun ini yang programnya bernama Indonesian Youth Excursion Network. Itu perlombaan yang tujuannya untuk mencari project innovation. Mungkin perlombaan kedua internasional lagi, sempat juga mengikuti International Youth Innovation Summit pada bulan Oktober, 1 bulan sebelum ini, dan juga pergi ke Singapura dan Malaysia. Oke, wow, keren kali ya. Aku mau nanya nih, kan tadi udah banyak banget ngikutin segala macam perlombaan. Nah, yang terakhir itu sistem perlombaannya kayak gimana nih? Mungkin boleh dijelaskan karena mungkin saluters yang nonton pada kepo juga nih. Oke, mungkin perlombaan kedua tadi itu sama tentang project innovation. Jadi perlombaannya itu tujuannya untuk memecahkan masalah yang sedang berlangsung sekarang. Dan kebetulan di sana ada 4 divisi yang bisa dipilih teman-teman. Ada divisi kesehatan, pendidikan, environment, sama ekonomi. Jadi kebetulan saya sendiri mahasiswa EP memilih divisi ekonomi. Dan kemarin di Februari yang Indonesian Youth Excursion Network itu, atau saya singkat aja IYEN, itu saya berhasil mendapatkan juara 3 di Project Innovation. Dan kebetulan puji Tuhan juga di Oktober yang IYIS atau International Youth Innovation Summit, saya berhasil mendapatkan juara 1 Best Presentation dan juara The Most Innovative Delegates, seperti itu. Wow, keren banget. Mungkin nih buat saluters yang nonton yang pengen seperti Kak Bintang, mungkin boleh banget langsung kontak Kak Bintangnya. Nah, kan pasti banyak banget nih Bintang dalam persiapan lombanya nih. Kira-kira ada gak persiapan yang sulit yang dialami oleh Bintang sendiri selama masa perlombaan itu? Ya, persiapan yang sulit pasti banyak ya. Kita tahu sendiri kalau di EP banyak juga tugas. Iya. Banyak tugas, apalagi tugas yang ekonometrika yang harus ngolah data. Pasti yang pertama kesulitan ya, kita banyak tugas, tapi kita harus juga mempersiapkan perlombaan kita. Jadi kadang tuh sempet juga begadang ngurusin tugas, ngurusin lomba. Dan perlombaan yang saya ikuti ini kebetulan nggak cuma offline doang, Ruth. Dia juga prepare-nya itu online. Jadi kita prepare dulu sama kelompok kita secara online gitu. Jadi masa prepare-nya itu kurang lebih sebulan. Jadi di sebulan itu kita bentuk kelompok, yang bentuk itu program mereka, panitia. Dan di online tersebut kita menyiapkan BMC, Business Model Canvas, ataupun PPT, kemudian juga video perkenalan tim, seperti itu. Oh, oke. Nah, berarti timnya itu dibentuk sendiri atau panitianya yang membentuk atau gimana? Oke, pembentukan tim itu panitianya yang membentuk dan sesuai dengan divisi. Karena saya ngambil ekonomi dan teman-teman tim saya juga semuanya ekonomi, jadi dibentuk oleh panitia seperti itu. Oh, berarti bukan hanya dari mahasiswa EP doang lah ya? Ya, betul. Dari universitas lain juga ada? Ya, betul. Dan kebanyakan universitas di daerah Jawa sih. Dan di USU ini 2 batch yang saya ikuti kemarin belum ada sama sekali. Dan ada pun univ dari UNSU ada, UMSU ada, tapi kebanyakan mereka dari univ UI, UGM, Undip, UB, seperti itu. Nah, mungkin saluters nantinya menjadi Bintang next-nya. Ya, semoga bisa ikut
ke program juga sih ngikuti. Nah, aku mau nanya nih, kenapa kamu berpikiran untuk ikut lomba akademik? Karena yang seperti kita ketahuin kan masih banyak tuh yang di non-akademiknya, seperti di games atau olahraga. Pasti apalagi kita yang mahasiswa sekarang kan yang Gen Z itu mungkin lebih milih ke non-akademik. Nah, kenapa kamu terpikir untuk ikut yang akademik ya? Oke, mungkin akademik itu yang kalau non akademik itu nggak bisa dimasukkan ke portofolio kita yang secara profesional ya Ruth. Soalnya kita mahasiswa pasti akan membuat LinkedIn. Kalau di LinkedIn itu kalau kita masukkan yang tidak sesuai dengan akademik mungkin tidak cocok ya. Tapi kalau kita masukkan ke dalam akademik yang tentang akademik seperti perlombaan ataupun menjadi duta-duta gitu seperti itu kan akan sejalur dengan profesionalitas kita. Jadi kalau saya sendiri, saya ingin saat ini saya mau menambah pengalaman di bidang akademik karena ya mungkin untuk kedepannya kita juga butuh ya Ruth ya untuk mencari kerja, untuk nambah CV dan yang lain-lain. Jadi menurut saya untuk kita sebagai mahasiswa kayaknya lebih penting untuk menambah di bidang akademik. Oke, tuh. Buat teman-teman yang masih ragu untuk ngikutin akademik, nggak usah takut teman-teman untuk dicoba selagi masih banyak peluangnya. Nah, aku mau nanya, ada gak sih selama masa itu momen-momen yang nggak terlupakan oleh Bintang sendiri? Momen-momen sih banyak pastinya, karena kita juga nggak cuma perlombaan, yang perlombaan IAIN dan IIS ini yang saya ikuti tidak cuma perlombaan, tapi ada juga city tour-nya, ada juga waktu kita bisa bersama-sama untuk mengeksplor Malaysia dan Singapura. Jadi banyak pengalaman yang bisa saya susah lupakan untuk sampai sekarang, karena banyak juga per batch-nya itu, yang pertama kurang lebih 50 orang, yang kedua 55 orang. Jadi banyak teman-teman baru yang bertambah, bukan cuma di sekitaran USU ini saja, dan perlombaan itu juga penting ya Ruth ya, untuk menambah relasi kita di luar kampus. Dan mungkin momen-momen yang sulit dilupakan saat bersama-sama di city tour, atau kalau misal ke Malaysia itu kita malamnya suka exploring night Bukit Bintang Sambil kulineran. kulineran setelah penat berlomba, kita malamnya itu diberi waktu kebebasan seperti itu. Seru banget sih itu Seru. pasti untuk dicoba oleh mahasiswa EP sendiri. Nah, aku dengar-dengar sama stok Instagramnya Bintang nih, kemarin itu aku lihat jadi mentor ya. Betul sekali. Itu mentor perlombaan yang kemarin? Ya, kebetulan saya ditunjuk juga menjadi mentor di perlombaan IIS yang Oktober ini. Jadi saya sudah menjadi mentor di sana, dan saya juga kemarin sempat pergi secara offline, mentoring offline di Malaysia dan Singapura. Kebetulan seminggu yang lalu ya, saya pergi ke situ ya, mentoring offline. Jadi kalau teman-teman yang ingin berlomba mengikuti program yang saya ikuti, bisa cek aja di Instagram saya ataupun Instagram program globalyouthtrainer.id, bisa dicek sendiri. Dan kebetulan saya juga jadi mentor. Kalau teman-teman EP mau ikut ya kan, bisa saya mentorin, saya kasih tahu nih tips and triknya gimana. Oke, nah pasti kan pengalaman atau yang dialami dari peserta lomba dengan jadi mentor itu pasti berbeda. Nah, kira-kira apa yang membedakan itu, Bintang? Oke. Perbedaannya pasti banyak ya. Kalau kita menjadi peserta lomba ataupun delegasi, pasti kita berlomba untuk meng-achieve something. Kita berlomba untuk menjadi juara satu, menjadi most inovatif, menjadi best delegate, seperti itu. Tapi kalau kita menjadi mentor, kita lebih ke pengurusan acara. Jadi lebih ke profesionalitas kita sebagai pribadi. Jadi kita, kalau misalnya kita taruh itu pun di CV atau di LinkedIn kita, jadi orang udah tahu kalau orang ini sudah biasa menghandle acara, bahkan yang program, yang international program, seperti itu sih Ruth, perbedaannya. Tapi makan waktu juga lah ya. Iya, pastinya kita nge-handle program itu juga makan waktu dan makan tenaga.
Nah, kan padat banget nih yang diikuti oleh Bintang, baik dari perlombaan ataupun yang kemarin jadi mentor. Nah, apalagi Bintang ini sekarang di semester 5. Nah, gimana tuh caranya bagi waktunya? Apalagi kan harus terbang sana sini, Singapura, Malai, terus Jakarta, Medan. Itu gimana cara membagi waktunya? Oke, mungkin kebetulan mentor di program juga ada 5, jadi saya nggak selalu akan terbang sana, Ruth. Jadi bisa digantikan dengan mentor-mentor yang lain. Dan cara membaginya kemarin saya memang lagi nggak ada tugas dan nggak ada banyak jadwal kampus. Jadi saya bisa untuk terbang karena saya melihat situasi juga. Kalau minggu ini saya ada UTS contohnya ataupun UAS, ya pasti saya juga bilang ke atasan saya nggak bisa karena ada kendala di kampus dan nggak bisa berkenan untuk ikut. Dan kalau untuk cara menghandle waktunya, kebanyakan mentoring online sebelum ke sana itu kebanyakan malam. Kita bikin zoomnya itu malam di jam-jam 7 sampai jam 9. Dan dari pagi sampai sore saya usahakan saya bisa menyelesaikan semua tugas saya, mengerjakan tugas yang diberikan dosen ataupun belajar seperti itu. Oh, jadi tidak ada terganggu lah ya Ya. semasa kuliahnya. Nah, penting juga nih buat saluters yang harus pandai-pandai kita mengatur waktu kita baik dalam organisasi di kampus ataupun di luar kampus sama dengan studi kalian. Nah, Bintang ini aku mau nanya, Bintang asli Medan apa gimana? Aduh, kebetulan saya aslinya sama kayak Ruth. Mana tuh? Jakarta. Oh. Saya aslinya Jakarta sama kayak Ruth. Jadi gimana? Kita suka pulang pergi di Jakarta, betul kan? Iya. Itu jadi LDRan juga lah ya sama orang tua. Ya, LDR sama orang tua. Nah, support system orang tua nih gimana tuh? Support system orang tua, saya sering komunikasi juga sama mereka. Kata mereka, sebelum saya mengikuti program ataupun jadi delegasi, saya selalu tanya ke mereka, boleh nggak saya ikut ini? Apakah dikasih izin sama mereka? Dan mereka selalu menjawab hal yang sama, Ruth. Kalau misalnya tidak mengganggu kuliah, selama tidak mengganggu kuliah itu boleh. Dan ikut-ikut aja. Kalau misalnya sudah mengganggu kuliah, sampai kuliah saya berantakan, sampai nggak lulus EP yang tercinta ini, pasti nggak dibolehkan. Seperti itu kalau dalam orang tua saya. Jadi, menjadi mentor juga dibilang, boleh deh kamu ikut, tapi ingat, ini tuh prioritas kedua kamu. Prioritas pertama itu menjadi mahasiswa EP, seperti itu. Oh, jadi ngedukung lah ya. Pastinya ngedukung. Nah, tadi kan kita bicara ini soal kegiatan Bintang di luar. Nah, selama di kampus ada gak Bintang mengikuti organisasi-organisasi kampus? Pastinya ada dong, Ruth. Dan organisasi juga sangat penting ya, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa baru EP ini yang angkatan 2024. Organisasi yang saya ikuti contohnya itu ada 2. Yang pertama itu KSPM, kelompok studi pasar modal, itu tentang investasi pasar modal seperti saham, obligasi, reksadana, seperti itu. Dan mungkin organisasi satu lagi yang saya ikuti sekarang MUN, Model United Nation, itu organisasi yang baru 2022 baru didirikan, dan kebetulan saya baru masuk juga ke situ. Dan tujuan saya masuk ke situ sih untuk mengenal lebih jauh masalah-masalah sosial yang sedang ada sekarang, seperti itu. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa baru sangat recommended ya, Ruth, untuk masuk HMDEP. Nah, Tuh, buat mahasiswa-mahasiswa baru yang pengen berorganisasi, boleh banget tuh. Udah ada contohnya kayak KSPM, HMDEP sendiri, dari EP-nya sendiri. Nah, KSPM ini tuh studi belajar gitu ya, atau gimana? ya kebetulan dia sudah menjadi UKM di kampus ini, dan semua mahasiswa dari segala fakultas boleh ikut, dan bukan cuman dari FEB doang, seperti itu. Oh, kemarin aku juga ngikutin tuh seminar yang KSPM sendiri yang diadakan. Nah, itu KSPM juga menjadi wadah ya buat mahasiswa-mahasiswa USUK khususnya yang pengen ngikut lomba. Nah, kemarin tuh ngadain lomba apa tuh KSPM? KSPM kemarin kami ada program lomba dan seminar mirip Everest loh sebenarnya. Mirip Everestnya EP. Kebetulan lombanya itu berbicara tentang investasi, ada trading, lomba poster investasi, dan lomba equity research. Dan seminarnya sendiri
kebetulan kemarin mengundang foundernya ngerti saham dan analis dari BNI Sekuritas. Nah, buat mahasiswa-mahasiswa EP nih yang tertarik untuk berinvestasi atau main-main trading gitu, boleh banget mengikuti organisasi KSPM selain menambah wawasan dalam bidang ekonomi, juga jadi bisa kalian pandai untuk berinvestasi. Betul saat sekali. ini. Tapi Ruth, aku mau nanya deh. Dari tadi kan Ruth yang nanya ke aku. Sekarang aku mau nanya bentar. Kalau boleh tahu, HMDP itu lagi melaksanakan EFRES ya? Lagi open recruitment EFRES ya? Iya, saat ini lagi oprek panitia EFRES. Nah, boleh dijelasin tolong Ruth untuk adik-adiknya yang mau ikut. Soalnya kemarin ada tuh yang nanya aku, Bang, aku bisa nggak ya ikut rekrutmen ini? Siapa tahu aku karena masih anak maba kan, anak 2024, jadi nggak ada pengalaman, nggak tahu mau gimana cara daftarnya. Nah, mungkin buat mahasiswa-mahasiswa EP, khususnya mahasiswa baru nih yang pengen banget untuk join kepanitiaan EFRES itu, boleh banget teman-teman. Selain kalian menambah relasi, kalian juga akan mendapatkan sertifikat internasional, teman-teman. Nah, di EFRES sendiri ini tuh, EFRES merupakan sebuah kepanitiaan yang dibuat oleh himpunan yang udah skalanya internasional. Di situ kami juga ada perlombaan, yaitu perlombaan karya tulis ilmiah, yang nantinya karya tulis ilmiahnya ini akan kami prosidingkan bintang di Talenta USU publishernya. Terus ada juga rangkaian acara seru lainnya seperti seminar, terus city tour, bahkan ada field trip juga. Kami bakal mengenalkan wisata di Sumatera Utara lah, khususnya apalagi kan bakalan ada tuh delegasi-delegasi kita dari luar Sumatera Utara. Identik dari Sumatera Utara yaitu kan Danau Toba. Jadi sayang banget kalau kita tidak memperkenalkan ciri khasnya Sumatera itu. Oh, keren banget nih. Kapan lagi kita bisa dapat sertifikat internasional nih dari EP sendiri? Betul banget. Nah, langsung daftar aja teman-teman. Oke. Selain itu ada kayak ngikut organisasi lain dari luar USU-nya mungkin atau apa? Dari luar USU kebetulan nggak ada, dan dari dalam USU ya tadi dua yang sudah saya sebutkan, KSPM dan MUN, seperti itu. Mungkin nggak kepegang juga ya Ruth kalau di luar kampus itu? Takut padat ya? Takut padat sekali pasti. Nah, dari tadi kan kita ke flashback yang kemarin-kemarin. Nah, aku mau nanya nih, rencana Bintang ke depannya apa nih? Apalagi kan udah di semester 5 ya, 3 semester lagi mungkin menuju skripsi segala macamnya. Rencana ke depannya ngapain nih Bintang? Oke, mungkin rencana saya ke depannya pasti berkuliah dengan baik, mendapat IPK atau GPA yang paling memuaskan, dan rencana pertama mungkin akan mengikuti program ISMA Kampus Merdeka di bulan Januari atau Februari, belum ada announcement-nya. Kebetulan saya juga mengikuti MUN organisasi itu karena saya ingin mengikuti ISMA. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman ada tingkat saya anak 2024 dan 2023 boleh sekali tuh 2023 udah bisa mencoba ISMA, dan mungkin untuk kedepannya juga ingin mencoba MSIB atau magang Merdeka, ya itu sangat menguntungkan lah bagi kita angkatan 2022 ya kan, karena bisa kapan lagi dapat cuan sambil magang. Ya kan. Mungkin dua itu sih yang akan menjadi rencana saya kedepannya, pastinya mengejar kampus Merdeka. Nah, rencananya apa tuh sasaran mau ngelamar kemana? Karena kan magang tuh banyak banget kan, MSIB, perusahaan-perusahaan mana yang mungkin juga mahasiswa EP tuh tertarik juga. Dari Bintang sendiri, Bintang mau kemana? Kalau MSIB saya belum terlalu nge-research ya, mungkin ingin mencoba BI ya, BI, OJK, seperti itu, yang sesuai dengan EP, yang sesuai dengan jalurnya EP, dan mungkin kalau bisa ya nggak di Medan sih, kayaknya di Jakarta MSIB-nya. Sekalian balik ya kan. Ya. Kita kalau magang di Jakarta kan nggak perlu bayar kos, nggak perlu bayar makan, nggak perlu masak ya kan. Udah dimasakin orang tua di sana. Mungkin pengennya sih di sana kalau keterima MSIB. Amin. Mungkin kita doakan kali ya cita-cita kedepannya Bang Bintang ini untuk lolos di MSIB nanti.
Oke, mungkin terakhir nih Bintang, sebelum kita tutup, bolehlah kasih kata-kata untuk penyemangat atau tips and tricks mahasiswa EP yang mau mengikuti perlombaan atau organisasi-organisasi lainnya. Oke, mungkin tips and trick ya Rod ya. Mungkin kalau kita masih maba atau 2023, angkatan 2023, itu kita jangan takut untuk mencoba hal baru. Karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu gimana hasilnya. Dan kalau walaupun gagal, itu artinya bukan gagal teman-teman. Gagal itu ketika kalian tidak mencoba sama sekali. Tapi kalau misalnya kalian mencoba, tapi kalian gagal, itu kalian masih mendapat pembelajaran yang bisa dipakai ke depannya. Seperti itu. Jadi jangan takut mencoba, coba aja semuanya, daftar aja semuanya. Kalau memang banyak pendaftaran yang buka, nggak apa-apa, dicoba aja semua teman-teman. Dan bisa dilihat-lihat juga program yang sedang saya mentorin itu sekarang, IIS dan IN, bisa dicoba juga. Dan lagi buka juga pendaftarannya untuk Januari 2025, itu chapter Singapura dan Malaysia. Siapa tahu kita bisa ketemu kan, anak EP, foto di situ, tag program studi kita, wih pasti di repost sih pasti, ya kan. Dan tips-tips and trik lainnya, ya belajar dengan betul lah ya. Kita kan mau lulus cepat dari sini, nggak mau lama-lama. Jadi kalau bisa kita belajar di kampus dan juga keluar mengikuti organisasi dan ikut perlombaan, itu jangan sampai kita terlalai. Banyak ya kan Ruth, yang misalnya ikut perlombaan terlalu tapi fokus dengan perlombaan tapi tidak fokus dengan kuliah tujuan ya utamanya. betul, suka tipsen jadi nggak ikut mata kuliah. Kita kan diberikan 3 kali ya maksimal ya. Jadi kalau misalnya kita lebih dari 3 kali, ya kita dicap jelek sama dosen walaupun kita ikut lomba, walaupun kita ikut organisasi. Ya kan kita prioritas utama kita sebagai mahasiswa ya belajar, seperti itu. Betul. Nah, jadi buat mahasiswa EP nih, jangan pernah takut teman-teman untuk mencoba hal-hal baru, karena kegagalan itu bukan dinilai dari nggak mencoba, tapi kita harus mencoba dulu, baru kalau teman-teman gagal itu nggak masalah ya Bintang. Jadi pembelajaran berikutnya. Jadi pembelajaran berikutnya. Nah, jadi mungkin itulah ngopi bang kita kali ini. Buat teman-teman EP, jangan khawatir, mungkin nanti akan ada ngopi bang selanjutnya. Mungkin bisa stay tune di podcast EP berikutnya. EP Tiki Podcast, entirely inspired. Itu kita manusia kuat, itu kita jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat.